Halo semua, balik lagi bareng gue Pian Raffe. Dan seperti biasa di video kali ini gue bakalan lanjutin alur cerita yang sebelumnya pernah gue upload. Dan gak kerasa juga gue udah sampai ke session 26 ya dari kelanjutan Battle Trog the Heaven ini atau Benua Kaisar. Tanpa banyak basa-basi lagi, yuk kita langsung check this out aja alur ceritanya. Di episode sebelumnya, di tengah-tengah pertarungan Xiaoyan bersama dengan Valkyrie bersayap hitam, ternyata di tempat ini ada Lautian. Dan tempat ini bernama Alam 33. Saat ini Lautian lalu berkata kepada gurunya, "Guru, Anda pasti mengenal Supreme." Saat melihat guru begitu percaya diri, mungkinkah kekuatan guru lebih kuat daripada Supreme? Tanya dari Lautian. Tidak, tetapi meskipun aku memang lebih lemah daripada Gu Zhongzheng dalam hal pertempuran, ada satu hal yang dimana aku lebih baik darinya, ucap dari lelaki tua itu dengan tegas. Tatapan matanya penuh dengan rasa percaya diri saat ini. Oh, aku tahu, mungkin pancuran air kencing guru ini lebih jauh daripada Gu Zhongzheng atau Supreme, benar kan? Ucap dari Lautian. Apa kamu bilang? Dasar bajingan. Berani-beraninya kamu bercanda kepada gurumu ini. Jika bukan karena aku yang menyelamatkanmu, kamu pasti sudah mati kedinginan, ucap dari orang tua itu sambil sangat marah. Sebenarnya Lautian ini sangatlah ngefans kepada Supreme, atau si Lautian ini sangat memuja Supreme. Jadi sebenarnya Lautian ini menjadi penerus Supreme itu memang hanyalah rencana Jin Buye atau istana surgawi saja. Dan karena Lautian sangat mengagumi Junsang di dalam hatinya, jadi mana mungkin dia tidak ingin menjadi sekuat Junsang. Itu seperti motivasinya sendiri. Oleh karena itulah, bahkan jika Lautian mati, dia tidak akan menyimpan dendam terhadap Xiaoyan, karena itu adalah pilihannya. Selain itu, Lautian juga mengetahui beberapa rahasia tentang keburukan aliansi dewa ini. Mungkin rahasia itu sangatlah dalam mungkin ya, atau rahasia yang hanya diketahui oleh orang-orang aliansi dewa tingkat tertentu saja. Dan inilah yang membuat perasaan batin Lautian semakin kuat untuk membenci aliansi dewa. Oleh karena itu, ketika Xiaoyan mengambil tubuhnya, Lautian mungkin tidak mau, tetapi tidak ada dendam sama sekali kepada Xiaoyan saat ini. Lautian mungkin takut mati, tetapi sekarang dia sedikit lega. Saat ini lelaki tua itu pun kembali berkata, "Sepertinya pertanyaanmu itu memanglah salah." "Jadi siapa yang lebih kuat?" tanya dari Lautian. "Aku akui, dia memang sangat kuat. Tetapi sebagai seorang guru, aku pasti lebih kuat darinya. Dan jika tidak, mungkin kamu tidak akan pernah melampauiku," ucap dari lelaki tua itu. Lautian tiba-tiba mengangkat alisnya, seolah-olah dia memikirkan sesuatu. Sebelum lelaki tua itu berbicara lagi, Lautianlah yang terlebih dahulu berbicara. "Sepertinya aku ingin hidup lebih lama," ucap dari Lautian. Setelah Lautian selesai berbicara, lelaki tua itu menjadi sangat gembira. Kamu memang sangat pintar," ucap dari lelaki tua itu sambil mengancungkan jempolnya. "Namun, aku tidak ingin hidup terbenam seperti ini dengan terus-menerus," ucap dari Lautian kembali. Senyum lelaki tua itu pun terhenti ketika mendengar kata-kata itu, dan dia menjadi semakin marah. Di dalam gambar cahaya yang dilihatnya, Xiaoyan masih duduk bersila dan tidak bergerak sama sekali. Kemudian Xiaoyan secara perlahan membuka matanya dan bergegas menuju Dewi Sayap Hitam atau Valkyrie Sayap Hitam ini tanpa ragu-ragu. Saat ini pertempuran sengit pun telah berlangsung lagi dalam sekejap. Orang tua itu pun langsung melihat ke dalam gambar itu lagi dan dia memperhatikan Xiaoyan. "Aku tidak percaya dia bisa mengalahkan Dewi bersayap hitam itu lebih cepat dari apa yang aku pikirkan. Aku pasti benar," ucap dari orang tua itu. Mendengar itu Lautian pun kembali berkata, "Sepertinya kali ini guru akan salah. Dalam seumur hidupmu ini, kamu pasti melakukan kesalahan ini. Aku yakin
bahwa Supreme bukanlah lawanmu sekarang, ucap dari Lautian. Wajah lelaki tua itu langsung memerah. Dia tidak tahu harus bagaimana lagi untuk menghadapi Lautian ini. Dan pada akhirnya dia hanya mengikhlaskan apa yang dikatakan oleh Lautian saja. Dia memilih untuk diam sepenuhnya. Karena dia sudah tidak peduli dengan apa yang akan orang tua itu katakan lagi. Dia tidak akan bisa menggoyahkan posisi Junsang di hati Lautian. Pada saat ini, lelaki tua itu hanya bisa memahami napas dari dalam hatinya saja dan menunggu Xiaoyan dikalahkan lagi. Hanya dengan cara inilah dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan kebanggaan di hati Lautian. Atau mungkin dia akan bisa menggantikan sosok Supreme di hati Lautian. Sebenarnya, dia benar-benar menjadi lebih kuat setelah pertarungan dalam imajinasinya. Dan sepertinya serangan Valkyrie itu telah sepenuhnya diprediksi oleh Xiaoyan. Dan dia bisa dengan benar menebak semua gerakan dari Valkyrie hitam itu. Duduk. Buah. Xiaoyan menggunakan pedangnya untuk menghadapi serangan-serangan dari Valkyrie hitam ini. Meskipun Xiaoyan masih belum bisa mengalahkan Valkyrie hitam ini, lelaki tua itu bisa melihat bahwa Xiaoyan bisa bertarung dengan sangat menakjubkan dan mengimbangi si Valkyrie hitam ini. Seni bela diri dari Dewi Sayap Hitam atau Valkyrie hitam ini adalah gaya pembunuh Dewi bersayap hitam ke-13. Dikombinasikan dengan sayap hitam yang telah ditempa dari teknologi stik kuno. Sayap ini bisa menyerang dan bertahan. Tetapi anak itu bisa mengatasinya, gumam dari lelaki tua itu saat melihat pertarungan sayap. Sebenarnya sayap dari Valkyrie hitam ini memiliki 10.000 variasi serangan. Dan sepertinya Xiaoyan juga sudah menghafalnya dengan baik. Kekuatannya bahkan tidak menurun sama sekali. Bahkan tujuan dari serangan Valkyrie hitam ini sudah Xiaoyan ketahui sekarang. Pola pertarungannya Xiaoyan sudah mengerti. Dia menatap Xiaoyan dan mampu mengatasi semua serangan dari Valkyrie hitam ini. Setelah kita bertarung ribuan kali, kamu saat ini terlihat lebih lamban. Dan ini adalah kelemahan yang membuatku bisa mengalahkanmu, ucap dari Xiaoyan. Domain bayat, teriak dari Xiaoyan. Ketika Xiaoyan berteriak dengan sangat keras, cahaya putih segera menyelimuti seluruh lingkungan itu dan mengubahnya menjadi bola api putih. Baik Xiaoyan dan juga Valkyrie hitam ini berada di dalamnya. Pada saat ini, di balik gambar cahaya milik orang tua itu, keadaan lingkungan yang mereka lihat juga telah berubah menjadi hamparan warna putih yang sangat luas atau cahaya yang sangat menyilaukan. Tidak mungkin bagi dia dan juga Lautian untuk bisa melihat situasi pertempuran Xiaoyan dengan jelas kali ini. Aku tidak menyangka dia memiliki Heart Flame dan dia juga memiliki skill yang sangat unik. Tetapi tetap saja dia tidak akan mungkin bisa mengalahkan Valkyrie bersayap hitam itu dengan teknik seperti itu, ucap dari orang tua itu. Buar, seluruh api putih menyapu dan kegelapan di sekitarnya tampak telah hilang. Tidak lama berselang, mereka melihat ada sosok yang berdiri di dalam nyala api putih itu. Sosok itu telah berdiri. Namun, Valkyrie hitam benar-benar telah menghilang. Tetapi helm milik dari Valkyrie hitam itu muncul di lengan Xiaoyan saat ini. Dan sosok yang berdiri itu adalah Xiaoyan. Sekarang Xiaoyan memegang helm. Dan juga ada sebuah Nexstar Dewa yang tertanam di helm itu. Helmnya terlihat sangat besar. Tetapi sebenarnya ini sangatlah ringan. Setelah Xiaoyan mengalahkan Valkyrie hitam itu, helm itu menghilang bersama juga dengan Baiyan. Pada akhirnya hanya ada satu helm dan juga sayap hitam yang mengembun seukuran kepalan tangan. Apakah aku sudah menang sekarang? Gumam dari Xiaoyan. Ketika pedang Bang Wan Quanzong menyentuh tubuh Dewi bersayap hitam, setelah beberapa saat sosoknya berubah menjadi sebuah gelembung dan menghilang sepertinya telah dibunuh oleh Xiaoyan. Xiaoyan tidak tahu bahwa di ujung yang jauh sana ada yang memperhatikannya. Sosok di puncak gunung ini melihat penampilan Dewi bersayap hitam.
dan ada cahaya yang aneh tiba-tiba muncul di matanya. Dia lalu bergumam, "Anak itu benar-benar bisa mengalahkanmu. Itu sungguhlah luar biasa," ucap dari San Feng dengan terkejut. Mungkin San Feng ini adalah si pembuat puncak gunung. Tapi menurut gua San Feng ini sama orang yang sama dengan yang disebut dengan gurunya si Lautian. Jadi itu adalah orang yang sama. "Ini adalah kedua kalinya aku menguburmu, dan aku bahkan tidak ingat kapan pertama kali aku telah menguburmu," ucap dari San Feng. Sebenarnya kata-kata itu tertuju kepada si Valkyrie hitam yang telah berhasil dibunuh oleh Xiaoyan. Dua kali mengubur Valkyrie hitam. Dia akan dikuburkan lagi dan segera hidup lagi. Tampaknya makhluk apapun yang masih berada di dalam alam 33 ini akan tetap hidup lagi meskipun selama ini mereka telah mati di dalam pertempuran. Karena mungkin setelah bertahun-tahun berlalu, mereka akan dapat pulih di puncak gunung ini. Tentu saja, kemenangan Xian ini bukanlah sebuah kebetulan yang datang tiba-tiba. Apalagi, Xian bahkan bisa mendapatkan helm Dewi dan juga sayapnya. Setelah Xian melepaskan Nexstar Dewa Ekstrim yang berada di atas helm itu pun langsung menghilang. Dan pada akhirnya hanya menyisakan sayap hitamnya saja. Sayap hitam ini terasa dingin saat disentuh, dan tangan Xiaoyan lainnya sedang memegang Nexstar Dewa yang memancarkan fluktuasi kekuatan misterius. Keduanya adalah hal yang sangat berharga bagi Xiaoyan saat ini. Xiaoyan membutuhkan waktu 3 tahun untuk bisa mengembangkan metode serangannya untuk menghadapi si Valkyrie hitam itu. Yang tidak pernah disangka oleh Xiaoyan saat ini adalah dia akhirnya bisa mendapatkan sayap hitamnya. Jika Xiaoyan bisa menggunakan sayap hitam ini, maka Xiaoyan akan bisa menampilkan serangan yang sangat mengerikan dengan mempunyai sayap Valkyrie hitam itu. Sayap Valkyrie hitam itu memiliki 13 sayap hitam pembunuh atau 13 skill sayap hitam pembunuh. Namun Xiaoyan masih memilih untuk meningkatkan kekuatannya terlebih dahulu. Ketika dia mengambil Nexstar Dewa dari helm Dewi sayap hitam itu, Xiaoyan merasakan ada perbedaan antara Nexstar Dewa ini dengan Nexstar yang ada di puncak gunung sebelumnya. Meskipun ini hanya ada satu, namun kekuatan misterius yang terkandung di dalamnya sepertinya puluhan kali lipat daripada Nexstar yang ada di puncak gunung. Xiaoyan lalu langsung duduk bersila dan menyimpan sayap hitamnya. Lalu dia mengangkat tangannya dan menelan Nexstar Dewa yang baru saja dia dapatkan. Saat Xiaoyan perlahan menutup matanya, ada kekuatan misterius yang tidak tertandingi meletus dari tubuhnya. Dan target Xiaoyan adalah saat ini dia ingin mencapai Fighting God bintang 8. Meskipun butuh beberapa tahun untuk bisa mengalahkan si Valkyrie hitam ini adalah tahun-tahun pertempuran yang memungkinkan Xiaoyan bisa menerobos ke level Fighting God bintang 8. Tentu saja ini lebih baik daripada dia memaksakan penerobosan kekuatannya hanya dengan berkultivasi dengan gila-gilaan saja. Pada saat ini, satu tetes Nexstar ilahi sudah meletus di tubuh Xiaoyan. Xiaoyan merasakan kekuatan misterius yang sangat kuat mengalir ke fondasi sumber gasnya. Fondasi sumber gasnya yang luas berputar-putar di dalam tubuhnya. Jumlahnya juga meroket. Xiaoyan duduk bersila di bawah langit yang redup. 98 juta, 99 juta, 100 juta. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Dan sekarang dia akhirnya bisa menembus angka 100 juta untuk fondasi sumber gasnya. Ujian saat menerobos Fighting God bintang 8 pun lalu muncul. Bahkan meskipun Xiaoyan ini telah meninggalkan dunia Senki, ujian ini tetap datang. Tentu saja Xiaoyan juga ingin tahu lebih banyak tentang medan perang kuno. Dan Xiaoyan juga ingin tahu lebih banyak tentang situasi yang terjadi setelah inflasi perang dunia. Sehingga dia bisa menangani inflasi dunia Taisu dengan baik ketika nanti momennya berperang dengan dunia Taisu. Setelah memasuki medan perang kuno untuk pertama kalinya, Xiaoyan hanya mengerti sedikit saja.
Pada saat fondasi sumber gas Xiaoyan telah menembus 100 juta, Xiaoyan langsung merasakan ada kekuatan yang menghisap jiwanya. Dan pikirannya pun langsung menjadi pusing. Lalu ada sebuah suara yang terdengar di telinganya. "Hei, bangun. Apa yang kamu lakukan di sini? Di dalam keadaan linglung seperti itu," ucap dari suara itu. Mendengar suara itu, kegelapan di depannya langsung menghilang. Ketika Xiaoyan melihat adegan di depannya saat ini, pupil matanya tiba-tiba menyusut. Dan pada saat ini, Xiaoyan pun menoleh dan dia melihat beberapa sosok yang sudah dikenalinya. "Sigu," ucap dari Xiaoyan. Xiaoyan bergumam di dalam hatinya, tetapi tidak pernah menyangka bahwa ini adalah sebuah ujian penerobosan kekuatan. "Semuanya bersiaplah, kita harus segera menerobos ke arah depan," ucap dari Sigu. Mendengar itu, tatapan Xiaoyan pun beralih ke arah sekelilingnya. Dan saat ini mereka sedang dikelilingi oleh ribuan monster. "Ayo kita pergi," ucap dari Sigo. Beberapa orang segera bergegas menuju ke arah yang sama. Termasuk juga Xiaoyan segera mengikuti mereka dari belakang. Daduduk, buar, buar, buar. Ledakan pun terdengar terus menerus. Dan formasi orang-orang pun sudah menjadi sangat buyar. Sialan, sepertinya situasi ini akan menjadi lebih gawat lagi. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk hal ini. Mereka sedang disergap oleh para monster. Situasi saat ini menggambarkan situasi sedang berperang. "Semuanya, dengarkan perintahku. Aku akan membantu kalian keluar dari sini," ucap dari Sigo. Aura di tubuhnya langsung menjadi sebuah gelombang. Dan Xiaoyan pun segera mengerti ketika melihat ke adegan itu. Karena Sigu mungkin ingin meledakkan dirinya untuk menyelamatkan hidup semua orang. Karena amukan ribuan monster ini, belum lagi ditambah 3 monster tingkat raja, tentu saja itu akan sangat sulit untuk bisa meloloskan diri dari tempat ini. Dan jika Sigu tidak melakukan hal itu atau meledakkan dirinya, kemungkinan orang-orang di sini akan lenyap. Sementara itu Xiaoyan melihat situasi ini, dia pun mengambil inisiatif. Dan bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Nantikan video gue berikutnya dan semoga sehat selalu untuk kalian. Gue juga tidak lupa untuk selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mendukung channel ini dari dulu hingga saat ini. Dan gue juga selalu ucapin terima kasih banyak untuk kalian yang sudah mensupport channel ini lewat link Saweria di bawah kolom deskripsi. Sampai ketemu lagi di video gue berikutnya. Assalamualaikum, sampai jumpa dan semoga sehat selalu untuk kalian. Dadah.